semuanya, kami kelompok satu. Saya Holly, saya Kaiwa, saya Ami, Saya Dio, saya Izzy. saya Darul. Sekarang kami akan membahas tentang buku di balik ruang kaca. Selamat menyaksikan. Abi. Kamu tahu nggak ada buku? Kamu suka buku apa? Ya, novelnya dari dia aja. Ikutan dong. Oh iya, boleh, boleh. Tadi buku apa aja sih yang kamu request? Oh, aku tahu buku dari Terelie. Buku apa aja? Buku bumi. Bentar kamu beli deh. Iya deh. Bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalian tahu buku-buku apa aja? Gue sih Courage to be Disliked sih, gue udah baca sampai malam kedua. Seni menertawakan beban hidup asik. Kamu? Di balik ruang kaca juga bagus. Oh, bagus ya. Hai. Kalian tahu nggak buku di balik ruang kaca itu? Tahu. Udah pernah baca? Belum. Mau kita baca? Boleh. Emang ada? Oke. Ini ada. Nggak bisa lihat ya. Skak. Oke guys, ini bukunya. Ibu, saya udah dapat bukunya Ibu. Terus tugasnya kita ngapain lagi? Nanti kalian akan berdasarkan referensi yang sudah kami. Oke Ibu. Asik Bu. Guys, ada yang cari teks ke depan. Yaudah yuk, kita ke Radifa. Ayo guys. Kita ke lagi Pak yuk. Ayo kita. Sekarang kita akan mengerjakan tentang teks resepsi dari buku di balik ruang kaca. Nanti Holly kerjakan identitas, orientasinya Edi, sinopsisnya Evan, analisis dan evaluasinya Geo, kelebihannya Darren, kekurangan dari buku aku, rekomendasinya aku. Oke guys, kita udah selesai ya. Kalian udah selesai belum? Sudah. Ya udah, nanti kita bahas ya. Oke, ayo. Ya udah aku duluan ya bahasnya. Jadi rekomendasi dari buku ini yaitu buku bacaan ini sangat cocok untuk guru, pendidik maupun orang tua yang ingin memahami isi hati anak, karena anak-anak pasti dong memiliki kesulitan masing-masing. Jadi melalui buku ini pembaca dapat menyelami perjuangan seorang guru yang harus menghadapi tantangan seperti perasaan anak dan pemikiran anak. Kemudian adalah analisis dan evaluasi dari buku ini. Pertama-tama ada tema. Tema dari buku ini itu adalah perjuangan, kesabaran, dan empati seorang guru terhadap muridnya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Di sini ada dua tokoh, yaitu guru les dan Jimmy. Pertama, guru les. Guru les bersifat sabar, peduli, dan reflektif. Reflektif adalah orang yang merenungkan sesuatu secara mendalam dengan cara memikirkan, menganalisis, dan evaluasi pengalaman, ide, atau tindakan mereka sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kedua adalah Jimmy. Jimmy adalah anak yang cerdas, namun tertutup dan sulit fokus, serta diagnosa ASD. Terakhir adalah amatan. Anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda, pasti tingkat kefokusannya juga pasti berbeda. Sehingga guru perlu memahami hati dan pikiran yang dialami olehnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sinopsis. Yang pertama adalah buku berjudul yaitu adalah Di Balik Ruang Kaca, yang artinya mengisikan seorang guru les yang lurus menghadapi sesuatu tantangan saat mengajar Jimmy yang
Nisa ASD yang berupa perilaku ketika orang lain mengatakan sesuatu kalimat, maka dia akan mengulangi kalimat yang diucapkan. Namun guru les itu tidak pernah menyerah, mengulangi kalimat yang diucapkan. Kemudian namun guru les itu tidak pernah menyerah akan tantangan yang akan terjadi padanya. Dan ibu dari Jimmy menempatkan mereka berdua di suatu ruangan khusus belajar yang jauh dari ruang utama yang disekat dengan kaca supaya ibunya dapat memantau keadaan Jimmy. Namun hal itu mulai berubah saat corona datang, sehingga harus diam di rumah masing-masing. Namun ibu Jimmy tetap mengizinkan dia untuk tetap mengajar anaknya lewat prosedur yang berbeda, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer sebelum masuk di ruangan belajarnya, sebelum memulai work from home atau WFH. Kemudian pada waktu WFH, gurunya mulai khawatir terhadap muridnya yang diajar selama 2 tahun lebih apakah baik-baik saja. Namun ia bersyukur karena ibunya menitipkan salam dari Jimmy bahwa ia baik-baik saja. Kalau saya sendiri, saya bikin orientasi tadi. Jadi buku ini berjudul Di Balik Ruang Kaca, karya dari Shanti Yanuartini, diterbitkan oleh Cahaya Harapan, dan buku ini terdiri dari sekitar 66 halaman yang mengisahkan tentang pengalaman seorang guru les yang tadi sudah dibilang yang mengalami tantangan mengajar seorang anak yang bernama Jimmy yang memiliki kesulitan belajar tadi yang sudah disampaikan juga. Melalui kisah ini penulis juga ingin menunjukkan bahwa makna kesabaran, empati, dan dedikasi seorang pendidik dalam memahami setiap murid secara lebih dalam. Dan ada juga kelebihan dalam buku ini. Yang pertama ada bahasa bacaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, ceritanya pendek, ringan, dan mengandung makna dari tiap tokoh. Ketiga, mengangkat tema pendidikan dan kemanusiaan yang relevan. Selanjutnya terdapat kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat 2. Yang pertama, beberapa bagian dari buku ini terasa singkat sehingga perkembangan tokoh kurang mendalam. Yang terakhir, konflik utama cepat selesai sehingga tidak terlalu menyenangkan. Nah, yang terakhir untuk identitasnya adalah nama pengarangnya seperti dibilang oleh Frendy, yaitu Shanti Yanuartini. Untuk penerbitnya adalah Cahaya Harapan. Tahun penerbit adalah 2022. Tebal halaman buku adalah 66 halaman. Yang terakhir ukuran buku adalah 14 x 21 cm. Ini muka apa ini? Guys, penutupan dulu. Ya, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Dadah.